Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan Weton Rabu Wage yang jatuh pada tanggal 20 April tahun 2026 beserta apa saja yang perlu disiapkan untuk menghadirkan aura positif dalam kegiatan dan interaksi sosial. Simak penjelasan selengkapnya dan mari berdiskusi di kolom komentar. Halo semua, pernah dengar nggak soal Weton Rabu Wage? Katanya sih, April 2026 nanti bakal jadi momen yang spesial. Tapi, tenang, ini bukan soal ramal-meramal ya. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana Weton ini bisa jadi panduan praktis buat kita refleksi diri. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering banget ditanyain. Banyak kan yang mikir kalau weton itu ya udah, nasib, takdir yang nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi, apa bener gitu ya? Yuk kita coba luruskan persepsi ini. Nah, ini dia poin kuncinya. Weton itu sebaiknya kita lihat bukan sebagai penentu nasib kita. Anggap aja ini kayak cermin, sebuah alat bantu buat kita ngaca, buat refleksi diri. Sebuah pengingat supaya kita ngejalanin hidup ini dengan lebih sadar. Jadi, kita masuk ke bagian pertama, takdir atau refleksi. Intinya, gimana sih kita seharusnya memandang Rabu Wage ini? Sederhana aja, anggap ini sebagai reminder harian buat kita, supaya hidup lebih sadar, lebih disiplin, dan tentunya lebih banyak berbuat baik. Kalau kita ngomongin spesifik soal Rabu Wage, dalam tradisi Jawa, ini sering dihubungin sama karakter yang kalem, yang kalau ngambil keputusan itu penuh pertimbangan, dan punya kepekaan batin yang kuat. Nah, ini fondasi yang perlu kita pegang ya buat obrolan kita selanjutnya. Sekarang, kenapa sih April 2026 ini jadi istimewa? Ternyata, di periode waktu ini ada sebuah kesempatan yang unik banget yang bisa diibaratkan dengan sebuah metafora yang, wah, indah banget deh. Metaforanya itu, titik hening di tengah gerak. Coba deh bayangin, di tengah semua kesibukan kita, hiruk-pikuk kerjaan dan lain-lain, seolah-olah ada jeda, ada satu momen hening buat kita menemukan kejernihan. Dan dari pikiran yang jernih itulah, biasanya keputusan-keputusan terbaik bakal lahir. Terus, gimana caranya kita bisa manfaatin momen ini? Ada 3 kunci utama nih buat membuka energi positif. Dan perlu dicatat ya, ini tuh bukan sulap atau keajaiban instan, tapi ini soal usaha yang kita lakukan secara konsisten. Apa aja 3 kunci itu? Pertama, tekun ngejalanin kebiasaan-kebiasaan baik. Kedua, konsisten menjaga niat kita tetap positif. Dan yang ketiga, nggak kalah penting, peduli sama orang-orang dan lingkungan di sekitar kita. Semuanya butuh tindakan, bukan cuma angan-angan. Kalau kita bisa pegang 3 kunci ini, manfaatnya tuh nyata banget loh di kehidupan sehari-hari. Kita jadi lebih peka lihat peluang, hubungan sama orang lain jadi lebih enak, dan yang pasti, kita bakal ngerasa lebih sehat, baik secara mental maupun fisik. Oke. Dari tadi kan kita ngomongin konsepnya ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana cara terapinya? Gampang, lewat sebuah ritual pagi yang sederhana. Sekali lagi, ini bukan soal mistis, tapi soal ngebangun kebiasaan baik yang dampaknya kelihatan. Ada 3 langkah yang gampang banget buat kita ikutin. Pertama, ambil waktu 5-10 menit buat zikir dan doa. Kedua, gerakin badan dikit, olahraga ringan 10-20 menit aja cukup. Dan yang ketiga, ini dia jagoannya, lakuin satu tindakan kebaikan. Langkah pertama, doa atau zikir. Tujuannya simpel banget, buat nenangin pikiran di awal hari, ngurangin stres, dan yang paling penting, ngeset mindset kita jadi positif sebelum kita mulai beraktivitas. Lanjut, olahraga ringan. Gak perlu yang berat-berat ya, cuma peregangan atau jalan kaki di sekitar komplek aja udah bagus banget. Ini bikin sirkulasi darah lancar, kita dapat suntikan energi alami, dan pikiran jadi lebih fokus. Dan langkah ketiga, sebuah tindakan kebaikan. Nah, ini nih yang sering diremehin padahal dampaknya luar biasa. Tindakan sekecil apapun itu bisa melatih empati kita, bisa jadi pembuka hubungan sosial yang lebih baik, dan yang paling keren, bisa bikin perasaan bahagia yang tulus dari dalam diri. Dan berbuat baik itu nggak perlu ribet kok. Bisa sesederhana ini, kasih makan kucing liar di jalan, siram tanaman di rumah, atau bahkan cuma kasih senyum tulus dan sapaan yang ramah ke orang lain. Hal-hal kecil kayak gini kekuatannya justru besar. Mungkin sekarang ada yang nanya, emang bisa ritual sesimpel itu ngasih dampak sebesar itu? Jawabannya, bisa banget. Karena ini bukan sihir, tapi ada logika yang jelas di baliknya. Ada hubungan sebab akibat yang sangat masuk akal. Pertama, coba pikir. Ritual pagi tadi kan bikin pikiran kita jadi tenang. Nah,
Kalau pikiran kita tenang, jernih, nggak gerasak-gerusuk, secara otomatis kita jadi bisa ngambil keputusan yang jauh lebih baik dan bijak kan? Kedua, tubuh yang sehat. Dengan olahraga ringan, badan kita jadi lebih segar. Kalau badan segar, ya pasti produktivitas kita juga ikutan naik. Kita jadi punya lebih banyak energi, fokus lebih tajam, dan nggak gampang capek. Dan yang terakhir, sikap baik itu nular. Kalau kita membiasakan diri berbuat baik tiap pagi, itu bakal ngebuka pintu relasi sosial kita. Orang lain jadi lebih nyaman dan terbuka sama kita, yang ujung-ujungnya juga bisa membuka lebih banyak pintu rezeki dan kesempatan. Jadi, kalau dari semua obrolan kita hari ini ada satu hal yang perlu banget kita ingat, ya ini dia. Kekuatannya itu bukan di ritual yang aneh-aneh atau rumit, tapi ada di konsistensi kita melakukan hal-hal baik yang sederhana setiap hari. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Nggak perlu dijawab sekarang, cukup buat diri sendiri aja. Kira-kira dari semua ini, kebiasaan baik sederhana apa yang bakal Anda pilih untuk dimulai besok pagi? Terima kasih.